gue penasarannya menurut lo nih ngelihat liga kita udah jalan, emang nggak ada nama lain yang potensial? Marcus Horizon? Oh udah. Irak itu kan kayak misalnya, lawan Arab mungkin kita kalah, tapi kita fokusnya gimana caranya nih bantai Indo nih. Yes, kalian sedang mendengarkan Parimatch News Podcast, info tren dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Kali ini kita akan membahas Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Udah ada nama-nama yang dipanggil, itu yang bakal kita bahas, dan Indonesia bakal lawan siapa aja uji cobanya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dulu di-subscribe biar kalian gak ketinggalan berita bola seru lainnya. So, langsung aja akan kita bahas. Ini dia 27 nama yang udah dipanggil oleh Patrick Kluivert. Gak ada nama baru sebenarnya, cuman ada nama yang sebelumnya nggak dipanggil, kembali dipanggil, dan juga ada nama-nama yang ternyata nggak dipanggil. Kira-kira gimana, Pal? Jadi kita akan nge-subrek tadi. Kenapa kebelibet? Agak kebelibet, nggak apa-apa tapi. 27 nama, sebenarnya yang kejutan Mark Locke sih. Mark Locke, betul. Di antara itu yang nama-nama lumayan lain disorot. Karena udah lama banget Mark Locke nggak dipanggil. Kayaknya bahkan di era Patrick Kluivert baru pertama deh. Ya, Patrick Kluivert ya baru pertama. terakhir udah masih Sintayong. Sintayong pun yang akhir-akhir udah lama banget ya? Enggak, maksudnya masih Enggak, udah lama banget Mark Locke. Iya, Mark Locke udah enggak ya. Jadi salah satu kejutannya adalah Mark Locke yang dipanggil lagi karena sebenarnya performa di tim juga Mark Locke termasuk yang konsisten lah ya. Walaupun bukan yang selalu outstanding, ada juga dia main jelek, tapi maksudnya dia tipe yang gelandang yang ya udah mainnya tuh kayak dapat 7 6, 8, bukan yang tiba-tiba 9, 10 gitu. Iya. Nilainya tuh selalu di sekitaran segitu lah, rata-rata. Nah jadi untuk kedalaman squad dan untuk coba-coba juga sebenarnya keputusan yang lumayan oke lah. Karena Marco juga sosok senior kan. Di tengah banyaknya pemain-pemain diaspora juga umurnya kebanyakan masih under Lumayan, 30. ya, muda. Masih pemain-pemain muda. Jadi juga salah satu tambah mungkin leadership di dressing room. Nah itu yang gue lebih mikirnya ke situ. Leadership di dressing room, dan juga dia ini kan bisa dua bahasa. Iya, dan maksudnya bener-bener fasih lah. Diaspora kita juga kan kebanyakan Belanda. Betul, kebanyakan Belanda. Mungkin perannya di locker room itu yang paling oke sih menurut itu gue. Salah satu, iya sih. Sebenarnya kan soalnya kalau misalnya dia mau nembus posisi dua gelandang di tengah, rada susah agak sebenarnya. susah sih sekarang. Walaupun karena ini tajuknya uji coba, Kluivert mungkin bakal kasih kesempatan. Iya, betul. Buat pemain-pemain yang jarang dia kasih main. Karena maksudnya ini juga Lili Pali kan dipanggil lagi kan. Lili Pali juga nama yang di FIFA Matchday sebelumnya salah satu nama mengejutkan yang akhirnya muncul lagi. Sekarang ada Klok. Jadi maksudnya ya Kluivert ini cukup menepati janjinya kalau dia bilang pemain yang emang sering main, performanya bagus akan dipanggil ke timnas. Ya itu yang terlihat ya. Maksudnya kalau misalnya kita lihat dari eranya Sintayong gitu, kayaknya ya udah kebanyakan yang emang main di luar itu yang kayak lebih diprioritasin secara ya langsung. walaupun misal dia di klub luarnya jarang main ya. Ya itu kita sering banget lihat di dua nama yang nggak dipanggil sebenarnya, Arhan sama Asnawi. Di era Sintayong tuh dua nama ini pasti masuk. Pasti masuk. Mau betul. mereka jarang main, mau mereka mainnya cuma beberapa menit dan kayak gimana pun, dua nama ini biasanya selalu masuk. Walaupun perbedaannya adalah di era Sintayong sama sekarang cukup banyak beberapa pemain diaspora yang nggak ngalamin era Sintayong kan. Betul. Dan kebanyakan posisi sayap. Itu dia James udah numpuk juga nggak sih sayap kita? Iya, maksudnya nama-nama bahkan kayak diaspora kayak Patinama aja udah jarang main kan. Iya, betul. Di timnas. Sorry. Karena maksudnya dia juga harus bersaingnya sama Calvin Verdong, dia harus bersaingnya sama Dean James. Terus di kanannya Sandy Walsh, Eleanor Renders bisa di situ, Yakob Sayuri bisa di situ. Jadi nama-namanya masih banyak yang secara prioritas sedikit di atas Asnawi sama Arhan. Iya, betul. Walaupun ini juga sempat ramai nih tentang Arhan Asnawi nggak dipanggil. Arhan katanya banyak yang bilang udah masukin aja. Jadi kalau kita butuh lemparan ke dalam. Butuh lempar ke dalam dan terbukti efektif beberapa kali. Ya itu oke sih. Cuma maksudnya mungkin gua nggak tahu sih Kluivert ngelihatnya dari sudut pandang apa, tapi kayaknya barisan kepelatihannya salah satu pertimbangannya adalah terlalu sayang kalau misalnya slotnya dipakai cuma untuk urgensi aja gitu. Mereka lebih butuh yang memang secara permainan bisa di atas Arhan. Karena kan maksudnya Arhan mah speciality kan. Yeah. Itu hal yang nggak banyak dipunya pemain lain, tapi Arhan punya gitu. Cuma mungkin mereka lebih butuh nama-nama yang emang bisa berkontribusinya secara misal 80 menit tuh emang main, 90 menit main. Jadi mungkin pertimbangannya itu. Sama main di klub juga sih. Kan Arhan udah lama nggak main di Bangkok United. Iya, benar. Nah, justru gue yang rada ini tuh Asnawi. Karena Asnawi di port kepake. Di port benar-benar kepake dan emang dia. bukan cuman kayak pajangan atau iya, terakhir kita nonton waktu yang final. Yang Oxford lagi ada Asnawi. Betul. Dan mainnya bagus. Dan mainnya bagus ya. Mainnya bagus. Tapi
pelatih lebih Kluivert dan timnya akhirnya nggak memilih ya. Iya, karena itu tadi Menurut sih. lu kenapa kira-kira? Di sisi kanan nama-namanya juga nggak kalah oke performanya. Sandy Walsh baru pindah ke Bangkok United bareng sama Sean Patinama. Oke. Kemarin juga dia udah debut. Terus Jakob di liga lagi oke banget. Ini dengan asumsi kalau Kluivert pakai 3 back lagi ya. Ya, Jadi ya. wingback yang dipakai. Nah, biasanya kan Jakob di situ. Terus ada Eliano Reinders juga, Kevin Dix juga Ya. sering main di situ. Maksudnya secara nama memang di atas Asnawi. Betul sih. Ya itu sih. Mungkin pertimbangannya juga Arhan dan Asnawi, balik lagi kita udah punya sayap belakang yang emang udah full juga ya. Kemarin kan di Garuda Calling dibedain kan, belakang sayap. Betul. Dan betul, sayapnya betul, tuh banyak banget. Betul. Sayapnya banyak Kayaknya banget. Sayapnya 8 banyak dah. banget. Nah, Kayak 6 totalnya sampai banyak banget. 6 sampai 8 orang ada itu. Bener. Dan kalau yang lagi menarik berarti kan itu Arhan, Asnawi, Oleh cedera. Nah, ini yang rada bermasalah adalah Ini di rada- depan kita ini depan. sebenarnya. Oleh Romani sayangnya cedera di Piala Piala Presiden. Presiden lagi. Ini juga yang masih rame nih. Kan turnamen yang lapangannya bagus. Itu dia. Berentan pemain cedera dan ya itu terlalu apa ya? Kok malah ada sampai pemain yang cedera gitu. Karena maksudnya memang dari dulu turnamen pramusim di Indonesia tuh nggak pramusim. Gak pramusim ngejar Kebanyakan juara pemain semua. pengen ngejar juara karena Iya, kemarin iya. prize poolnya juga lumayan. Betul, Jujur buat iya, tim-tim iya, lokal oke sih. kita sangat membantu lah prize poolnya. Jadi sayangnya harus nimpa salah satu pemain andalan kita Betul. oleh Romani, bahkan ada kemungkinan dia absen sampai FIFA Matchday berikutnya di ronde kualifikasi Piala Dunia ronde 4. Ya, itu Ada yang bahaya. kemungkinan sih. ya. Itu yang bahaya sih. Karena harus sempat operasi apa gitu. Pokoknya perlu 2-3 bulan untuk benar-benar pulih total. Oke. Jadi kita nggak tahu apakah dia udah siap nanti di bulan Oktober. Tapi yang pasti di bulan September ini nggak ada nama Romani. Betul. Jadi lini depan kita agak sedikit pincang lah Ya. kasarnya. Walaupun Orat Mangun balik. Warat Maun balik dan ada Ramadan Sananta yang Lagi bagus. lagi bagus dia Di main di tim dia, di di Brunei PMM ya. Itu performnya lagi bagus. Terus kita punya Egy dan Lili Pali udah ya. Iya, walaupun kalau saya Beckham dipanggil lagi. Iya kalau sayapnya, kalau yang striker ya paling gitu doang. Yang bisa dipasang di depan berarti cuma Orat Mangun, Sananta, iya. Udah. Yang bisa depan. Yang Lili Pali, bener-bener- yang bener-bener depan. Oh iya Lili Pali bisa. Lili Pali bisa di depan. Itu karena strike juga nggak dipanggil. Betul. Nah, ini juga yang jadi Sempat pertanyaan. Tapi gue penasaran kenapa disebutnya El Klemer. Karena dia gayanya letoy. Klemer tuh itu. Klemer tuh letoy. Iya. Gaya-gayanya dia bukan yang kayak body gitu kan. Oh. Gaya-gaya emang Letoy gimana? Klemer. Kayaknya enggak letoy juga deh. Kalau lu bandingin misal lini depan Misalnya ada bola kenceng, gitu. enggak. Kan, dia nggak Cuma maksudnya segitunya, gaya kan. dia tuh yang ya itu Oh, lemes. Iya, benar. letoy ya, gitu. Bukan yang kayak wah gitu spirit gitu ya. Itu kita juga nggak ada nama Rafael Strike. Katanya sih Strike bakal dipakai di U23. Oke. Karena U23 itu secara kompetisi ya maksudnya kan karena kita uji coba kan. U23 itu kualifikasi Oke, Piala Asia. betul. Jadi secara turnamen mereka lebih butuh tenaga lah. Makanya 2 nama katanya yang nggak dipanggil timnas senior dan dipanggil U23, Ivar Jenner sama Rafael Strike. Rafael Strike. Kalau Hapner? Hapner masuk. Iya, maksudnya kenapa dia nggak di Ya kan Hapner mah di timnasnya inti dia. Kepake maksudnya? Kepake banget Oh, ya. iya, Di bener-bener skema sih, 3 back iya, bareng iya, sama bener-bener. Rido sama Ijes kan Hapner satunya. Iya, betul. Terus Marcelino juga nggak mungkin dikasih. Karena Marcelino juga kita butuh banget buat kreativitas di depan kan. betul. Jadi Iya mungkin nama yang kasarnya bisa disumbangin kali ya sama timnas senior itu ada Strike sama Jenner karena itu tadi lini tengah kita cukup oke lah kedalaman Iya. skuadnya. Kita punya Kambuaya juga, punya Pelupesi, punya Haye. Jadi Jenner bisa dikasihin dulu ke 2-3 dan Strike juga. Gua ngerasa sih performanya di Dewa 2 match terakhir tuh lagi nggak banget. Ya, itu yang sempat jadi sorotan juga Ya, soal- ini dia udah pindah ke liga lokal nih, Liga Indonesia di squad yang oke banget, Betul. squadnya Dewa, tapi Dewa kalah di 2 game week pertama dan mainnya Strike itu disorot karena dia dianggap gak bagus lah selama Oke. main itu. Walaupun mainnya cuma 45 menit ya 2 babak 90 menit sih 2 pertandingan. Ya itu sih. Memang kita lini depan yang sekarang masih agak-agak belum maksimal. Iya, walaupun untuk nanti di ronde keempat kabarnya kita udah bisa pakai Miliano Jonathan. Ya, itu juga udah. Penyerangnya Utrecht. Dia udah bisa dipakai. Jadi kalau misalnya amit-amitnya Romani nggak bisa pulih, kita punya tambahan dari Miliano Jonathan sini. Dan sebenarnya satu nama yang gua harap dipanggil walaupun misalnya dia nggak dikasih kesempatan adalah Jens Stevens. Oke. Walaupun kayaknya U23 lebih butuh sih. U23 ya. Oke, Ya, oke. cuma maksudnya dia kan real striker. Bener, Kita bener, udah bener. lama nggak Kelihatan punya lah. real striker, badan tinggi, Bener. gede. Terus kemarin di turnamen apa? Kemarin Mandiri tuh, ASEAN AFF Competition. lah ya yang ya, AFF, AFF ya, U23 ya, itu.
dia jadi top skor walaupun 6 lawan Brunei. Sisanya 6 lawan Brunei. sisanya yang lain tuh ya. 1 lawan Thailand kalau nggak salah. Thailand. Ya tapi dia real striker jadi kita butuh kayak itu. Walaupun kita punya di sosok Sananta sih. Cuma kan maksudnya secara fisik Raven tuh lebih striker lah. Lebih striker bener, lebih insting sih kalau gue ngeliat. Insting juga. Instingnya. Dia golnya banyak yang karena penempatan posisi dia. Betul, bukan gol-gol yang cantik gimana, cuma dia tahu. Kan kalau Romney ke sayap gocek-gocek lewatin. Baru gol gitu kan. Kalau Raven ini disupply, dia heading. Kalau dulu siapa? Gonzales persis. Gonzales tuh kayaknya nggak bisa lari. Iya, beneran kayak gitu ya. Beneran kayak gitu, tapi dia positioning dan finishingnya gila sih emang. Nalurinya ya. Naluri, insting strikernya gacor. Itu yang diperlukan sih sebenarnya sih. Nah, terus kalau ya tadi itu lini depan kita agak kurang. Jadi di belakang ada kembali 2 nama yang jadi sorotan. Pertama Elkan Bagot. Lagi-lagi nggak dipanggil. Entah sebenarnya alasannya apa ya? Nah itu nggak tahu sih. Maksudnya kan rumornya di daerah Sintayong sempat ada selisih. Betul. Paham gitu yang akhirnya dia Sintayong nggak mau manggil lagi. Tapi ketika udah ganti masih nggak dipanggil, gua nggak tahu sih. Ada yang sempat nyebutkan dia lebih milih mau fokus di klub, tapi ya ada yang bilang Bagotnya nggak mau. Iya. Kitanya mau, maksudnya ya kepelatihan timnasnya mau manggil tapi Bagotnya nggak mau. Cuma alasan sebenarnya jujur gua nggak tahu. Belum terkuak ya alasan resminya. Karena maksudnya kalau Bagot mau pindah kewarganegaraan lagi, dia nggak bisa main di senior harusnya. Betul. Karena caps di timnas kita udah lumayan di atas 3. Betul. Setahu gua kalau udah di atas 3 tuh nggak bisa nggak bisa main di timnas. Pindah kewarganegaraan bisa, tapi nggak bisa main di timnas. Oke. Iya. Ya itu juga sih yang kita sempat nanya-nanya. Satu lagi namanya adalah Jordi Amat yang balik lagi dipanggil. Sekarang ada di Persija. Dan mainnya bagus. Di 2 game pertama itu Persija nggak kebobolan. Ada di puncak klasmen, bikin 7 gol dan Jordi Amat sama Rizky Ridho jadi duet yang solid lah. Iya betul. Jadi ya secara form memang layak dipanggil kalau menurut gue. Mungkin bisa dicoba juga ya. Bisa dicoba betul. Karena yang lumayan mengecewakan kalau di belakang tuh Hillers ya. Beberapa kali sempat ya cukup mengecewakan sih buat gue, maksudnya kita udah berekspektasi tinggi gitu. Status dia sebagai pemain termahal di ASEAN itu jadi salah satu sorotan juga, tapi selama main di timnas dia selalu nggak maksimal lah. Betul. Dan dia tuh kayaknya belum main di GBK ya sampai sekarang. Hillers. Karena dia tuh selalu main tuh away. Oh iya. Nah sekarang juga mainnya nggak di GBK kan? Bener. Mainnya di Gelora Bung Tomo. Di Bung Tomo ya itu. Kalau beneran jadi Hillers ini nggak berjodoh kayaknya sama GBK ya. Cuma Hillers mau gimana pun secara kualitas dia pemain oke banget. Dia secara skill dan lain-lain dia pemain oke. Cuma itu kadang pemain bagus tuh nggak bisa langsung klop sama timnya. Oke. Walaupun itu bukan jadi excuse ya. Buat Hillers pemain sekelas dia harus bisa adaptasi, harus bisa segera tune in sama teman-temannya. Karena maksudnya lu lihat J.I.J. langsung oke. Calvin Verdong langsung oke. Kevin Dix 1-2 game doang, shaky langsung oke. Langsung nyesuaiin. Jadi maksudnya nggak bisa jadi excuse. Cuma maksudnya Hillers harus bisa ngebuktiin kalau misalnya dia memang layak dipanggil. Karena maksudnya nama besar doang nggak bisa jadi jaminan. Ntar kalau misal dia main jelek lagi di 2 game uji coba ini, dia nggak dipanggil di kualifikasi Piala Dunia kan ada kemungkinan kan. Karena maksudnya back kita termasuk yang melimpah. Betul. Stoknya. Pilihannya lumayan banyak juga. Buat Hillers juga jadi alarm lah. Ya. Dan terakhir di penjaga gawang itu kita lihat Martin Paes itu cedera kabarnya. Cedera betul. Makanya nggak dipanggil dan namanya tuh selalu 4 ini. Nadeo, Hernando, Emil sama Paes. Jadi kalau kita cuma butuh 3, antara satu tuh pasti ada yang nggak dipanggil. Dan gue penasarannya menurut lo nih ngelihat liga kita udah jalan, emang nggak ada nama lain yang potensial? Marcus Horizon? Oh udah jadi dewan ya kalau nggak salah. Nggak tahu. Tapi dulu Marcus jago. Tapi dulu Marcus terus jago. Gue sempat kesel karena dulu tuh ada Ferry Rotinsulu, ada Kurnia Mega. Kurnia Mega masih muda banget zaman Marcus. Betul, cuman mainnya kan udah oke banget. Iya, cuma maksudnya secara mental gitu-gitu kan maksudnya Marcus dianggap lebih inilah. Skill mungkin bisa berdebat ya. Cuma maksudnya Kurnia Mega lagi rising star, Ferry Rotinsulu selalu backup, dan ada nama ini selalu Marcus Horizon. Marcus aja terus. Yang ngerti gue. Setelah Marcus tuh langsung Kurnia Mega ya. Marcus Kurnia Mega. Ferry tuh nggak pernah jadi nomor 1. Ferry nggak pernah jadi nomor 1 timnas. Karena sebelum dia Janji Pitoy, Hendro Kartiko, Made Wirawan pernah berapa kali. Beres Kurnia Mega langsung Hernando ya? Nah, beres Kurnia Mega tuh kayaknya Andri Tani. Oh iya, benar sempat. Andri Tani sempat lumayan sering dipanggil timnas. Benar. Dan ya itu ya nama-nama yang dari 27 nama yang udah dipanggil dan balik lagi ini tuh cuman buat FIFA Matchday aja di bulan September. Jadi kita juga belum tahu nanti di ronde keempat
itu bakal kayak gimana. So, tapi kalian juga boleh komen dulu nih kira-kira menurut kalian dari nama-nama yang dipanggil, siapa yang emang cocok atau siapa yang semestinya masuk tapi ternyata nggak masuk. Drop di kolom komentar, nanti bakal kita bacain juga ya. Bakal kita lihat juga pendapat dari kalian. Next, kita akan menghadapi, nah ini juga sempet lumayan, bukan diperdebatkan ya, lumayan jadi obrolan lah. Karena Indonesia kan nanti bakal lawan Arab dan juga Irak. Oh, nanti Di ronde keempat, mainnya di Arab full. Itu tuh pada bulan Oktober ya? Iya. Pada bulan Oktober. Oktober. Dan buat sekarang, timnas itu memilih 2 tim, Kuwait dan juga Lebanon. Secara ranking, Indonesia itu kita ada di ranking 118 FIFA. Lebanon itu di 112, di atas kita sedikit, dan Kuwait itu di 138. Pemilihan ini yang sempat jadi perdebatan. Pemilihan lawannya kenapa mereka, dan kenapa mainnya kok di Indonesia. Oke. Jadi sempat ada obrolan kayak yang misalnya, apakah ini udah cuma pengen nyari penonton segala macam, padahal kebutuhan kita kan coba away deh, cobain dulu situasi di sana segala macam, kayak itu lebih make sense sih. Tapi kalau misalnya pemilihan kenapa kita mainnya di Indonesia dan kenapa di Surabaya, jujur gua nggak tahu alasan pastinya apa. Mungkin karena kita udah lama nggak main di luar Indonesia. Kita kan Indonesia di luar Jakarta. Okay. Kita udah lama nggak main di luar Jakarta, jadi mungkin mau lagi coba stadion-stadion lain. Karena sekarang udah mulai banyak stadion-stadion yang bisa dipakai sebagai kandangnya timnas selain Jakarta. Selain JIS sama GBK tuh udah mulai ada beberapa lah. Mungkin Gelora Bung Tomo salah satu yang mau dicoba. Tapi di luar itu, kalau pemilihan lawan kenapa Lebanon sama Kuwait, kayaknya gua ngelihat si uji coba ini, kan maksudnya ini uji coba pertama Kluivert ya. Dia tuh selalu langsung di kualifikasi. Dari pertama lawan Australia, dia sama lawan Arab ya? Bahrain. Bahrain. Ya, Bahrain betul. 2 itu langsung kualifikasi. Terus Jepang, Cina juga kualifikasi. Betul. Ini adalah kesempatan buat Kluivert dan tim pelatihan buat coba-coba sebenarnya. Oh iya, benar. Jadi kalau misalnya langsung ngambil lawan yang jago, maksudnya mental ngaruh kan. Ketika misalnya walaupun uji coba tapi dibantai mengaruh. Kalau misalnya kita tiba-tiba kalah 5-0, 4-0. Tapi kan bukankah kekalahan adalah guru terbaik? Ya, nggak bisa kayak gitu lah. Pemain nggak bisa semuanya menerima semudah itu. Jadi menurutnya secara, dan gua ngerasa udah pas karena satu di atas kita sedikit, satu lagi agak jauh tapi nggak yang bukannya 170 gitu. Yang kita pasti menang tuh enggak. Kuwait oke lah. Dan mereka juga maksudnya representatif dari negara-negara Timur Tengah sebenarnya. Walaupun bukan Timur Tengah yang kuat ya. Tapi Lebanon sama Kuwait ini mungkin salah satu indikatornya adalah itu. Karena kita juga butuh rotasi pemain, pasti coba-coba. Mungkin di lawan Kuwait kita bakal lebih banyak pakai pemain yang jarang dikasih kesempatan. Mungkin kita bakal lihat Klok, lihat Lili Pali, lihat Jordi Amat di situ. Nanti lawan Lebanon mungkin kita yang lebih tim utama lah yang main sebagai starting lineup. Jadi tim kepelatihan tahu nih variasi yang dibutuhin tuh kayak gimana. Misal ketika tim A buntu, mereka bisa pakainya plan B-nya apa, plan C-nya apa. Ini fungsinya uji coba itu kan sebenarnya. Walaupun gua nggak berharapnya kalaupun misal amin-aminnya kita ada kalah tuh nggak jauh karena takutnya ngaruh ke ranking. Karena ini tetap dihitung. Oh iya, itu termasuk tetap ya, dihitung. Karena FIFA Matchday ini. Bener. Jadi tetap dihitung ranking FIFA kita. Iya. Nah itu sih. Jadi nanti timnas bakal lawan Kuwait di 5 September, bakal lawan Lebanon di 8 September. Nah yang menarik, ini 2 match terakhir. Kalau timnas itu terakhir kan kita menang 1-0 lawan China. Dan kita dibantai 6-0 lawan Jepang. Kalau Kuwait, dia juga ikut di kualifikasi kemarin. Dia kalah 2-0 dari Palestina dan juga kalah 4-0 dari Korea Selatan. Benar-benar lumayan jauh lah ya. Sementara Lebanon itu dia main di kualifikasi Piala Asia terakhir, dia seri 0-0 lawan Yaman. Nah, jadi nanti matchnya itu tadi udah kita singgung juga bakal mainnya di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Dan matchnya itu nanti kita cek ulang, cuman terakhir gue dapat data itu match malam semua, mainnya jam 8:30. Gue tahu. Kan di Timur Tengah kalau main di Arab suhunya 40 derajat. Surabaya panas. Bener. Make sense. Bener. Surabaya panas. Iya, salah satu kota terpanas. Salah satu kota terpanas di Indonesia. Iya. Dan mungkin indikatornya itu. Dan formnya adalah bener juga dia lawan Kuwait Lebanon. Jadi kan maksudnya tiap region itu punya gaya sendiri ya. Iya, betul. Timur Tengah tuh gaya pemainnya, gayanya kayak gini. Kalau kita misalnya uji cobanya langsung lawan tim Timur Tengah besar kayak Iran misal, itu kan secara kita harus lebih serius, mental juga harus lebih kuat kalau kebantai atau gimana. Cuma jadi maksudnya ini pemilihan yang cukup oke lah. Ya, dua lawan ini oke. Itu yang bakalan kita lihat ya nanti ya. Nah, yang menarik kalau timnas itu memilih Kuwait dan Lebanon karena nanti mereka bakal berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Irak. Leg 1 lawan Arab, leg 2 lawan Saudi. Udah lah, namanya salah orang. Udah nggak jadi deh. Lanjutin gila. Oke. Kita bakal ngintip sedikit nih kalau Arab dan juga Irak persiapannya kayak gimana. Nah, yang menarik Irak dulu.
Irak ini tuh kan dia di rank 58 nih. Dia untuk persiapan ronde 4 nanti di bulan September itu dia bakalan ikut namanya Piala Raja di Thailand. Oke. Lawannya itu Thailand, Fiji dan juga Hong Kong. Ini Which is- Irak ya? Sangat apa ya maksudnya lumayan jauh di bawah dia lah. Tapi maksudnya itu lawan yang gaya mainnya ASEAN. Nah Thailand. itu makanya gue juga tadi begitu Walaupun- lo ngomong kita nyarinya Kuwait Lebanon itu Timur Tengah, mungkin dia mempelajarinya Bisa jadi. ASEAN. Karena maksudnya uji coba ini kan uji coba terakhir, berarti 2 Betul. pertandingan ini sebelum nanti akhirnya Di ronde 4 serius kita main, di ha. ronde 4. Makanya mereka juga sebisa mungkin nyari lawan yang karakteristiknya mirip. Dan Thailand bukan tim jelek kan. Di ASEAN Iya. tuh dia salah satu yang paling Yang terkuat paling lah mungkin terkuat bisa kita lah bilang saat sama ini, ya. Vietnam sama Indonesia. Jadi ya udah maksudnya yang dipilih adalah Thailand tuh nggak buruk menurut gua. Kalau mungkin yang kayak satu lagi apa Fiji, Fiji, sama Hong Kong. Nah, itu mungkin maksudnya biar mereka ada kayak ya itu mungkin bakal Kesempatan coba-coba buat pemain rotasi gitu. ya, iya. Ya soalnya itu juga sih dia agak dipertanyakan kan kenapa dia malah milih ikutan ya kayak turnamennya di sana lah Piala Raja Thailand ini Iya, gitu. betul. Nah, yang menariknya lagi Arab Saudi. Arab Saudi ini kita udah tahu terakhir dia ikut di CONCACAF ya. Gua lupa Sorry, Piala apa namanya? Kakak mah Afrika nggak sih? Oh, bukan, yang di Amerika tuh Piala Konmubol. cuman ada Piala Emas apa Oh, ada ya namanya. Iya ya. Suka ada Arab Saudi tim jadi tim undangan. undangan. Iya. Nah, dia udah berhadapan dengan tim-tim di sana dan dia bakal uji coba itu lawan Timur. Timur Leste kan. Timor Leste. Kok kuat ya. Ya nggak apa-apa. Makedonia Utara itu ranking 62 FIFA sama Ceko ranking 41. Oh, iya. Jadi Mereka dia ngambilnya benar-benar Eropa ya? Berhak ngambilnya Eropa, tim-tim kuat. Mainnya di Eropa mereka. Ya mainnya maksudnya lawan tim-tim Eropa mereka. Iya dong. Kita lawan tim Timur Tengah. Timur Tengah. Mereka ngambil Eropa kayaknya mereka pengen kayak kita mah udah siap-siap Iya, mau kayaknya. Nah, ini juga ada masuk kayak gitu kan. ini. Kalau gua Piala ngeliatnya Dunia. Irak itu kan kayak misalnya lawan Arab mungkin kita kalah, tapi kita fokusnya gimana caranya nih bantai Indo nih. Nah. Kalahin Indo jadi dia nyari Thailand. Kalau Arab ya bener dia udah sombong aja sendiri. Mereka kayaknya udah berharap kayak wah kita mah Udahlah. fokusnya nanti buat Piala Dunia. Iya. Kita buktikan King Indo. Buktikan King Indo ya. Nah, itu tadi persiapannya ya. Jadi nanti ronde 4-nya sendiri itu kita lawan Arab Saudi dulu di tanggal 9 Oktober, terus kita bakalan ketemu sama Irak di 12 Oktober. Jadi bulan September nanti dan juga bulan Oktober, bulan-bulannya buat kita pencinta timnas ya. Betul. Bakalan ngelihat timnas kita yang mudah-mudahan masih bisa bertarung lah di kualifikasi ini gitu. Dan tadi itu kita udah omongin jadwal-jadwalnya calon lawan Indonesia. Cuman buat kalian yang pengen lihat lebih lengkap data-datanya, bisa langsung aja ke website kita di parimatch.news karena di situ juga udah ada data-data lengkap tentang jadwal timnas dan juga lainnya. Terakhir, tadi kita udah ngomongin tim-timnya seperti biasa. Kali ini kita akan membuat line up timnas. Untuk Timnas Irak. Ya, kita dong. Irak ribet lagi nanti nyari nama-namanya. Timnas kita aja. Ini buat yang ini dulu ya, buat yang timnas Irak Games ada dulu. ini ya, Franz Putros. Putros. Iya betul Saya dipanggil. Persib. Sama ada tuh kipernya tuh. Siapa? Yang leher Bahrain yang gitu. Tuh yang leher gede banget, yang kayak petinju tuh. Yang Mike Tyson. Iya, gitu. iya, yang di body Bahrain itu Hafner. ya, itu Di body Hafner. Bahrain gue lupa. Gue kira Irak. Line up tapi buat yang ini aja ya, line up yang buat Lawan apa? lawan Kuwait. Kuwait Lebanon aja. Ya jadi maksudnya gambaran line up utama dari ini Dari lah, yang tadi yang dipanggil lah ya. nama nih versi Parimatch News. Dari penjaga gawang Sudah sepertinya pasti. kita sudah pasti Kita sepakat ini Emil Marcus. Marcus Emil Audero. Emil Audero udah pasti. Back, kita bakalan pakai formasi apa nih, Bang? Nah, ini kayaknya gua ngelihat mungkin bakal ada coba-coba kali ya. Bakal ada 4 back sama 3 back kayaknya. Oke. Jadi Tapi mungkin kita ada- masih pakai 3 back dulu. Ya lah, udah gitu. karena kita berkaca dari 2 game terakhir, kita selalu pakai 3 back. 3 back itu trionya masih trio yang sama sih kalau menurut gua. Masih ya? Masih Rizky Ridho, JZ sama Justin Abner. Setuju gua. Yang Itu mungkin masih- bisa sedikit diintegrasi adalah Messi Lars. Oke. Cuma nggak tahu gantiin siapa ya. Iya. Cuman gue lebih sepakat yang 3 ini sih, ini Iya. udah trio yang Mereka paling udah oke sih. solid lah ya. Udah solid, chemistry-nya udah dapet. Di sayap Nah, kiri udah pemilik satu sudah orang. satu Kiri orang, mah itu sudah Calvin tergantikan. Verdong udah nggak ada Calvin lagi Verdong, itu. Itu nggak tergantikan kanan. Nah, ini kanan ada beberapa nama. Kevin Dix bisa, Sandy Walsh bisa, Jakob Sayuri bisa, Yance Sayuri bisa, Eleanor Reinders bisa. oke. Cuma kalau ngelihat beberapa game terakhir yang sering dipakai tuh kadang kalau kirinya Calvin Verdong biasanya kanannya tuh nggak langsung Dix kayaknya. Jadi Langsung enggak ya? ada yang Beckham debut itu Dix juga masuk dari cadangan itu. Oh iya benar. Jadi kayaknya Awalnya mungkin- tuh Yakob ya? Jakob. Awalnya? Iya. Yance kali Yance. Ya antara itulah bukan maksudnya namanya ada bukan yang tipikalnya bertahan. Oke. Jadi gue kayaknya Iya, ngelihat iya, iya. kalau misalnya satu bertahan, satu tuh pengen yang bisa Bisa ke rada depan, overlap, overlap, rada ini. iya, iya, Cuma iya. nggak tahu sih kalau misalnya pengen nyari stabilitas,
Dix paling aman. Iya. Masih paling aman Dix sih Ya, gua juga yang setuju. misalnya balance tuh Sandy Walsh nyerang oke, bertahan oke. Cuma kalau kita mau agresif antara Yakob atau Yance. Ya. Tapi kita Dix lah. Di Kevin yang Dix paling lah. aman, Masih pilihan paling aman. Oke, di tengah. Joy sama Haye sih. Duo utama. Masih ya. Haye apa? Udah capek bapak-bapak itu deh. Ya maksudnya tapi main di Surabaya lagi. Ih, merah udah pasti tuh. Nanti kita lihat ya menit. Dia main di GB 60-70 lah. Di GBK Merah aja itu. menit 60-70 mukanya Udah merah banget. banget ya. Tapi kita punya siapa lagi ya soalnya tengah? Kambuaya. Iya sih, tapi Kambuaya Klopp. Kambuaya boleh sih. Kambuaya tuh oke buat misal lawan udah capek Iya buat sih, dia gocek-gocek buat justru. ke depan, benar. Jadi awalnya Sama si Joy dan Haye lah ya. Yang Oke. bisa juga mungkin Nathan, tapi Nathan lagi jelek Nathan beberapa lagi game belum terakhir sama perform. timnas. Cuma ya bisa dicoba. Oke, next berarti di tiga depan. Tiga depan. Tiga depan. Nah, tiga depan kita kan skuadnya lagi agak sedikit minim lah Betul. di depan, tapi Egy kayaknya main Lagi gue setuju. di kanan. Egy kayaknya main. Kalau beberapa game terakhir ya. Kalau Yakob gak dipakai jadi wingback, gue pengen Yakob. Depannya Orat Mangun. Oke. Jadi Yakob di kiri, Egy di kanan, depannya Orat Mangun. Iya. Kalau misalnya Yakob gak dijadiin wingback ya, Mhm. karena Yakob di Malut tuh justru jadi winger kiri dia, Iya, winger iya. kanannya Ciro. Iya bisa sih, sepertinya sih. Soalnya kalau kita lihat nama lagi sih, Lili Beckham Pali sih paling kayaknya bisa. belum. Beckham pun nggak bisa Winger. jadi starter menurut gua Iya, dari yang dia terakhir sih. belum. Lawan Jepang, Lawan ya walaupun Jepang secara level Iya betul. di luar Cuman maksudnya kayak cocok jadi pengganti sih Beckham sih. Mirip-mirip Kambuaya. Super sub lah ya. Super sub lah. jadi ya itu Yakob, Egy, Orat Mangun. Orat Mangun. Oke. Berarti kita punya 3 nama nih buat super sub. Tadi satu udah Kambuaya. Beckham juga kayaknya oke. Setuju. Satu lagi. Kiper aja ganti kali. Cuma kan pengen super sub ya. Kok kiper Terus diganti? gantinya pas lagi ini mau adu penalti. Oh, biasa tapi suka Biasa ada. suka gitu. ada, Suka suka ada. Emang statistiknya lebih bagus di penalti. Hernando tuh biasanya tuh. Satu lagi siapa ya buat? Satu lagi kayaknya nama yang bisa nge-cover kiri kanan deh, wing kiri kanan. Juga perlu sih. Din James atau Yance juga oke sih Yance. Yance lah ya, kita masukin Yance. Yance oke sih. Yance Bisa kiri betul. kanan soalnya dia. Iya, betul. So, itu tadi ini dia starting 11 versi Paris Match News. Kita bakalan lihat nanti pilihan Coach Patrick seperti apa ketika menghadapi Ntar Kuwait gua dan juga WhatsApp Lebanon. Coach Patrick dulu. Coach, Lu kok line up-nya kenal? ini aja Coach. Kok jadi kenal Wah, gitu emang sih kenapa, tiba-tiba? gila? Kok jadi kenal gitu? Nah, ini dia ya. Pokoknya starting line up-nya kita bakalan lihat juga nanti versi Paris Match News ini sesuai nggak sama yang Coach Patrick terapin. Dan di September nanti kita bakalan lihat seperti apa nih kira-kira timnas Indonesia melawan Kuwait dan juga Lebanon. Dari situ mungkin kita juga bisa kegambar ya. Lumayan pede nanti ngelihat timnas di ronde 4 kayak gimana. Pastinya juga kita kasih doa yang terbaik biar at least bisa melaju lagi ke ronde berikutnya atau syukur-syukur bisa Langsung lolos. masuk ke Piala Dunia. Itu Amin ya dia yang Allah. kita doakan. Oke, so itu tadi episode kali ini tentang Garuda Calling, tentang timnas Indonesia. Buat kalian juga yang mau ngelihat berita lebih harian lagi nih, kita ingetin buat juga follow sosial media kita di @PMIN_news dan juga buat ngelihat berita yang lebih lengkap bisa langsung aja ke website kita di parimatch.news. So thank you buat yang udah nonton dan see you di episode berikutnya. Bye.